Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Batuah Kota Baru, yang ulun hormati seluruh Dewan Guru SDN 2 Batuah Kota Baru, izinkan ulun menyampaikan sunan acara kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga doa atau penutup, dan mungkin nanti selanjutnya baru penyampaian dari calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Muhammad Jayadi SPD SD. Untuk memulai acara pertama pembukaan, marilah bersama-sama kita buka acara dengan membaca maulid kitab ila hadan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi masyayikh dan al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan kami mintakan kepada Kepala Sekolah SDN 2 Batuah Bapak Suciana SPD MM. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Batuah dan staf, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ya untuk budaya positif SDN Negeri 2 Batuah Kota Baru. Dalam hari ini atas nama kepala sekolah saya mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya, di mana nanti berurutan satu demi satu guru-guru kita akan menjadi guru penggerak. Nah, pada tahun ini saudara kita Bapak Muhammad Jayadi masuk dalam angkatan 11 CDB guru penggerak. Untuk itu terima kasih atas dukungannya selama ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Bapak Muhammad Jayadi dapat berjalan dengan lancar. Tanpa bantuan hubungan gerakan itu tidak mungkin terjadi, sehingga itulah perlunya kolaborasi di antara guru-guru di SDN 2 Batuah. Harapan kami, siapapun nanti yang jadi guru penggerak, tolong semua sama-sama kita dukung bersama kita bisa. Nah, itu harapan beliau seperti itu. Kemudian sambutan dari beliau sangat kira mohon bangga, tetap semangat melaksanakan kegiatan guru penggerak, dan yang lainnya jangan takut untuk menjadi guru penggerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kepada Al-Mukarram Guru Aulian. Dipersilahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alaihi wa sallam.
Mustafa sallallahu alaihi wasallam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa lahum rabbana syaitan wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kabir al-junub wa tasbih al-qulub wa nakal su'al al-shibir al-sur. Allahumma salli ala sayyidina Rabbana yasalina wa barik rizqina wa taqabbal wa rahmana wa barik wa Allahumma inna nas'aluka min rabbina nasa. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jagur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina bi nafsihi salam. Subhanaka ya rabbana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian mengenai materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dari Bapak Muhammad Jayadi SPD SD. Untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Batua, yang ulun banggakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Batua Kota Baru. Ulun terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk bisa mengikuti kegiatan tugas ulun ini. Selanjutnya ulun akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SDN Negeri 2 Batua Kota Baru. Untuk pengantar, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Kemudian untuk konsep inti budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga retribusi. Pembelajaran dengan paradigma baru
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini terjadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dalam artian di sini guru yang berperan, artinya sesuai dengan keinginan guru, tidak melihat potensi yang ada di diri murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya kita selama ini mungkin ada beberapa guru yang selalu menekankan bahwa mengatakan bahwa tindakan anak kita salah, sementara mungkin kita tidak pernah berkomunikasi dengan anak apakah kesalahan itu disengaja atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif. Disiplin memiliki arti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernara kritis. Kemudian AIBO, Primary Year Program atau disingkat PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar, tidak terkecuali peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Untuk hal itu, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita akan melihat. Nah, ini di sini ada konsekuensi yang tadi sudah dijelaskan di depan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis hukuman. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya kita akan tonton video tentang 5 posisi kontrol guru yang selama ini kita lakukan, apa benar atau salah. The Bluetooth device is connected successfully. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Ibu
Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari 5 posisi kontrol guru tadi tentu kita lihat, dan mungkin ini terjadi pada kita semua. Namun di sini tadi sudah dilihat dampak dari masing-masing 5 posisi kontrol guru tersebut. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini merupakan salah satu langkah kita untuk para peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Jadi mungkin dari segitiga restitusi ini bisa kita lihat. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan kegiatan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
yaitu apa keyakinan kelas kita. Jadi setiap kelas itu seyogyanya punya keyakinan kelas agar bisa mengontrol peserta didik kita, dan ini bisa dimasukkan nanti untuk kegiatan restitusinya. Disepakati bersama seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Biasanya peraturan kelas, biasanya buat kita buat peraturan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini contoh kegiatan restitusi. Waalaikumsalam. Silakan Rangga. Iya Pak. Rangga, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu tidak melaksanakan piket kelas hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak karena tidak melaksanakan piket hari ini. Rangga, Bapak mengerti karena membersihkan kelas itu yang cukup membosankan, sehingga Rangga tidak mengerjakan semua tugas itu. Semua siswa pasti merasakan bosan dan malas, dan pastinya bukan hanya Rangga saja yang bosan dan malas mengerjakan tugas piket. Iya Pak, Anda merasa bersalah dan mengucapkan maaf. Maafin saya Pak. Rangga pasti punya alasan kenapa tidak piket hari ini. Iya Pak, alasannya saya tidak bisa melaksanakan piket kelas karena bukan jalan piket hari ini. Apakah solusinya supaya Rangga tidak lupa hari ini piket kelas? Ada Pak, saya harus melakukan piket kelas di rumah dan menjalankan di rumah. Rangga, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ini Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus melaksanakan piket kelas. Bapak percaya Rangga dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi, menurut Rangga, solusi buat Rangga bagaimana supaya selalu melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya, saya harus memantapkan diri di rumah dan selalu ikutan rumah bersih di kelas atau di lingkungan saya. Oke, itu yang akan Rangga lakukan kan? Bagaimana Rangga setuju? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Nah, itu tadi salah satu contoh video kegiatan restitusi. Jadi dari budaya positif ini kita coba untuk nantinya bersama-sama menerapkan kegiatan restitusi ini. Kemudian selanjutnya umpan balik. Di sini saya berharap dan meminta kepada Bapak Ibu Guru untuk menjawab dua pertanyaan ini sebagai umpan balik bagi saya dan untuk melengkapi tugas saya ke depan yang ini ke depannya nanti. Jadi umpan balik ini akan saya masukkan dalam pelaporan saya. Nah, itu sudah saya bagikan stiker note-nya. Nanti setelah selesai ditempel di situ di umpan balik sesuai dengan pertanyaan yang ada di sana. Saya beri waktu 5 menit untuk bisa memberikan umpan baliknya.
Bagi yang sudah, Bapak Ibu silahkan tempel aja ke depan stiker-nya. Silakan ditempelkan Bapak Ibu sesuai dengan soalnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sudah di baliknya. Alhamdulillah ini semuanya berpartisipasi ya. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya saya ingin dari Bapak Ibu untuk membacakan umpan balik yang sudah tadi ditempel. Yang pertama, ulun minta dari Bapak Aulia untuk membacakan umpan baliknya. Terserah ya Pak Aulia, nanti umpan balik siapa nanti yang Bapak Aulia bacakan, terserah. Punya sendiri bisa juga. Oke, ya saya membacakan budaya positif yang dikembangkan untuk umpan balik. Budaya positif yang dikembangkan fokus pada kekuatan dan potensi unik pada setiap siswa-siswi daripada kekurangannya, mendorong rasa percaya diri dan motivasi belajar. Untuk tindakan dari positif yang dikembangkan
Ayo ulama budaya positifnya yang dikembangkan pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama antar siswa mulai tugas-tugas kelompok atau proyek kerja bersama, membantu siswa belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial, hidup dan memahami nilai kolaborasi. Untuk tindakannya itu ada 3, yaitu pengaturan ruang kelas yang inklusif, yang kedua pengaturan dan harapan yang jelas, adil dan jelas, yang ketiga dekorasi yang menginspirasi yang menggunakan poster, karya siswa dan elemen dekoratif. Itu saja, Pak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Aulia. Terima kasih Pak Aulia sudah mau berbagi. Ini sebagai masukan bagi saya pribadi dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan. Kemudian selanjutnya meminta Ibu Rabiatul Alawiyah untuk membacakan bukan berikutnya. Baiklah, saya bacakan umpan balik dari budaya positif yang dikembangkan, yang mana guru perlu memastikan semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus mereka. Ini termasuk menyediakan dukungan yang sesuai bagi siswa yang memerlukannya dan mempromosikan rasa kebersamaan di kelas. Umpan balik yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Kenali setiap siswa, luangkan waktu untuk mengenal siswa secara individu, minat mereka, kekuatan, tantangan, dan latar belakang keluarga. Komunikasi terbuka, ciptakan saluran komunikasi yang terbuka, di mana siswa merasa aman untuk berbicara tentang masalah atau kebutuhan mereka. Terima kasih Bu, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Kita beri aplaus untuk Bu Rabiatul. Saya minta satu lagi, siapa yang mau atau tunjuk aja, Ibu Ica. Ya. Untuk budaya positif yang dikembangkan itu adalah pembelajaran yang berbasis kekuatan strength-based learning. Jadi fokus pada kekuatan dan potensi unik setiap siswa daripada kekurangannya. Jadi guru itu dapat membantu ya siswa mengenali dan mengembangkan bakat serta minat mereka, mendorong rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah adalah menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, yaitu pengaturan ruang kelas yang inklusif, menyusun ruang kelas dengan cara yang mendorong interaksi positif seperti pengaturan meja dalam kelompok, peraturan dan harapan yang jelas itu menentukan peraturan kelas yang adil dan jelas, serta melibatkan siswa dalam proses pembuatannya untuk memastikan komitmen mereka, dan dekorasi yang menginspirasi menggunakan poster, karya siswa, dan elemen dekoratif lainnya yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti kerjasama, kejujuran, dan rasa hormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Ica, sangat menarik ya, ada beberapa pendapat masukan pembalik yang beragam dan ini sangat luar biasa sehingga saya penasaran nih, pengen tahu lagi satu lagi dari Bu Ninta, dari Bu Linda untuk membacakan pembaliknya. Budaya positif yang dikembangkan, pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antar siswa melalui tugas-tugas kelompok atau proyek bersama. Ini membantu siswa belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial dan memahami nilai kolaborasi. Yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang pertama ada proyek kelompok. Desain tugas yang mendorong siswa untuk bekerja dalam tim belajar dari satu sama lain dengan membangun keterampilan komunikasi. Yang kedua ada diskusi kelas. Sering-seringlah mengadakan diskusi kelas di mana siswa bisa berbagi ide, mendengarkan perspektif orang lain dengan hormat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bunda, sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk rekan-rekan kita sudah memberikan umpan balik yang positif yang mungkin nanti bisa kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian dari refleksi kegiatan kita hari ini, mungkin apa saja yang Bapak Ibu rasakan dalam kegiatan budaya positif yang belum sampaikan hari ini? Apa saja kira-kira perasaannya bagaimana, atau perlu lagi nanti ditingkatkan yang mananya? Belum minta salah satu untuk bisa memberikan pendapat tentang kegiatan kita hari ini. Bapak Aulia mungkin bisa. Menurut Pak Aulia sendiri aja, bagaimana kira-kira tanggapannya tentang kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita? Pemaparannya yang sangat ya, terima kasih. Tanggapan saya dari umpan balik ini untuk bisa dari peserta didik yang tadi ada 5 unsur tadi, supaya kita bisa dari siswa kita tidak ada yang namanya kekerasan seperti mukul atau apa. Kita beri apresiasi supaya dia tidak terlambat tadi seperti itu yang dikatakan, yang ada dilampirkan tadi itu, seperti ada yang membangunkan orang tuanya atau kakaknya ya. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aulia. Jadi mungkin ada satu lagi, kita refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Refleksi untuk kegiatan kita hari ini, apa yang Bapak Ibu rasakan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aulia juga menurut pendapat beliau. Mungkin dari yang lain, mungkin perasaannya bagaimana dalam mengikuti kegiatan hari ini bisa disampaikan. Bu Rabiato, belum minta untuk menyampaikan perasaan Bu Rabiato dalam kegiatan kita hari ini. Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak Jayadi
budaya positif yang dikembangkan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Merasa ada masukan, merasa ada wawasan yang lebih ke depan lagi kita untuk menghadapi anak-anak peserta didik kita menjadi orang yang lebih rendah hati lagi, menerima apa yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu guru untuk menciptakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lebih menambah ilmu yang lebih baik lagi untuk menerima dengan kerendahan hati bagi peserta didik agar mereka dapat melakukan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rabiatul. Sangat luar biasa ini ya refleksi dari Pak Aulia dan Bu Rabiatul. Mudah-mudahan ini menjadi bahan nanti ke depannya untuk sekolah kita untuk lebih baik lagi dalam penerapan budaya positifnya. Kemudian yang terakhir penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Jadi mungkin ini saja yang bisa disampaikan hari ini. Ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, baik terutama dari Bapak Kepala Sekolah SD 2 Pak Suciana SPDM dan guru-guru SDN 2 yang sangat berperan aktif dalam kegiatan hari ini. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu aja dari Ulun. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian aksi nyata mengenai disiplin positif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan bersama dan juga bisa kita jalankan untuk membuat atau menjadikan peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin ini sudah masuk di akhir acara kegiatan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga Bapak Ibu Guru SDN 2 atas partisipasinya. Guru selalu bawa acara pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zila Tulis, kelas 6 SD 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Muhammad Jayadi sebagai wali kelas saya dapat mengendalikan amarah karena pada waktu saya harus banyak belajar bersama